Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mukhlisin al-mayamin. Para pecinta Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya menyampaikan selamat kepada para pecinta Ahlul Bait, para pengikut Ali bin Abi Thalib atas peringatan kelahiran Ali bin Abi Thalib pada tanggal 13 Rajab yang penuh berkah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita teguh, konsisten dengan semua resiko, dengan semua konsekuensi menepaki dan melintasi jalan kesucian ini dalam kehidupan kita. Ibu-ibu, bapak-bapak, terutama para tamu dan para asatidz, sebetulnya ketika orang hendak ceramah itu mestinya mempersiapkan segala sesuatu. Saya ini termasuk yang lebih percaya kepada spontanitas yang biasanya muncul begitu saja, mengandalkan kebesaran tema. Dan saya yakin tanpa persiapan apapun, ketika kita berbicara tentang Ali bin Abi Thalib, Maulal Muttaqin, Amirul Mukminin, maka kita semuanya akan mendapatkan iluminasi, akan mendapatkan curahan-curahan hikmah yang dengan itu kita semuanya akan mendapatkan berkah dari kehadiran kita, baik secara offline maupun online. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para pecinta Ali bin Abi Thalib, kalau kita memperingati kelahiran seorang tokoh, memperingati kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperingati kelahiran Amirul Mukminin, memperingati kelahiran Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihissalam, memperingati para imam, kelahiran maupun kesyahidan, itu sebetulnya punya banyak makna, ada spektrum nilai di dalamnya, yang masing-masing dari kita dapat mengais, dapat mengambil satu cukup untuk sebuah kehidupan. Dan dari semua nilai-nilai itu, yang paling utama adalah alasan mengapa kita berkumpul, mengapa kita menyisihkan waktu, baik secara offline maupun online. Mengapa kita perlu mengingat, mengenang, membaca sejarahnya, membaca hikmah-hikmah untayan kata, membaca sejarah hidupnya. Tujuan kita adalah untuk memuliakannya, untuk menghormatinya. Lalu apa manfaat dibalik pemuliaan dan penghormatan itu? Bila kita hanya mengingatnya, bila kita hanya memuji-mujinya. Karena Ali bin Abi Thalib tak perlu dipuji. Anda tidak perlu memasukkan air ke dalam lautan. Anda tidak perlu masukkan garam ke dalam lautan. Anda tidak perlu memuji betapa benderangnya surya matahari. Karena Ali bin Abi Thalib tidak perlu dipuji. Orang yang memerlukan pujian itu adalah orang yang merasa belum sempurna dengan dirinya, sehingga dia perlu injeksi motivasi berupa penghargaan, apresiasi, pemujian dan lain sebagainya. Ali bin Abi Thalib tidak memerlukan pujian. Karena itu kalau kita memuji, itu bukan untuk yang dipuji, tapi untuk yang memuji. Ekspresi, ungkapan cinta, ungkapan penghormatan tidak lain karena kita hendak mematuhinya. Kalau kita hanya memujinya, tapi tidak berefek terhadap kepatuhan, maka pujian kita, penghormatan kita tidak berefek.
tidak berpengaruh dalam kehidupan kita dan tidak berpengaruh tentunya terhadap yang dipuji. Maka dari itu ketika kita memuji, maka tujuannya adalah mematuhinya, meneladaninya, menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan kita. Dengan segala kemampuan kita tentunya. Masing-masing dari kita memiliki kapasitas, memiliki kesempatan untuk meneladaninya dengan berbagai macam cara. Nah, Ali bin Abi Thalib alaihissalam, dengan semua keunggulannya, dengan semua keistimewaannya, dengan semua kemuliaannya yang mengungguli setiap momen, mengungguli para sahabat Nabi, yang paling unggul dari dirinya adalah kepatuhannya. Justru dengan kepatuhan, totalitas kepatuhannya itulah muncul berbagai macam kemuliaan-kemuliaan. Jadi dari kepatuhan muncullah kemuliaan-kemuliaan. Bukan kemuliaan itu merupakan salah satu dari kemuliaannya, tapi ia merupakan induk dari semua kemuliaan-kemuliaannya. Dari mana munculnya kepatuhan? Dari mana munculnya keinginan untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena iman, karena pengetahuan. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Ana Madinatul Ilm, wa Aliyun babuha," itu orang menganggapnya Rasulullah memuji Ali. Rasulullah tidak memuji Ali. Ali tak perlu dipuji. Banyak orang menganggap itu sebagai pujian. Rasulullah tidak pernah merasa perlu memuji. Ali bin Abi Thalib juga tidak merasa perlu untuk dipuji. Jadi semua pernyataan Rasulullah tentang Ali bin Abi Thalib bukan pujian. Bukan, karena pujian itu tujuannya untuk menyenangkan orang. Atau tujuannya untuk menegaskan kedekatan. Itu yang umum. Kalau kita saling memuji, itu berarti kita menunjukkan kedekatan kita. Atau memberikan motivasi kepadanya. Yang dengan itu dia bisa berbuat lebih baik. Atau justru ada tujuan negatif. Yaitu menjilat. Yaitu ingin mendapatkan pujian balik. Itu yang biasanya umum orang dilakukan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan, Ali, ana Madinatul Ilm wa Aliyun babuha, Aliyun mal haq wal haqqu ma'ali, Aliyun mal Quran wal Quranu ma'ali, yadur haitsu madar, dan banyak riwayat-riwayat yang bertebaran dalam berbagai macam referensi hadis. Bukan pujian, tapi deklarasi, endorsement, rekomendasi, perintah kepatuhan untuk menegaskan bahwa kalau Rasulullah dikatakan sebagai pintu ilmu, kita sering memahami ilmu itu ya ilmu cara bikin benda-benda sains yang sekarang dipuji oleh berbagai macam orang, oleh masyarakat ini, sampai menciptakan sebuah produk, sebuah ciptaan yang akhirnya melakukan kudeta terhadap penciptanya. Bencana artificial intelligence, bencana media digital yang telah menggerus jati diri manusia yang hakiki, telah membuat manusia terkurung dalam ruang-ruang, membuatnya kehilangan jati dirinya. Saat Anda melewati tempat, Anda masuk tol, yang tidak dihadapi sudah bukan manusia. Di mana manusia? Manusia telah dikooptasi oleh produk-produknya, oleh teknologi. Di mana manusia, tenaga-tenaga manusia? Di mana jiwa? Di mana emosi? Di mana ekspresi? Hilang. Dulu kita ketika berbicara tentang ruang, manusia pertama kali lahir, dia merasakan ada yang menyentuhnya, menyentuh tubuhnya. Setelah itu ada benda yang dia dengar dengan indranya, dengan indera telinganya. Setelah itu dia mencium aroma dengan hidungnya. Setelah itu dia melihat aneka warna dengan matanya. Setelah itu dia melihat ada benda bergerak dan tak bergerak. Kemudian dia menemukan ruang kotak berdinding di mana suara, warna, aroma, benda-benda bergerak dan tak bergerak itu semuanya hadir dalam ruangan itu. Lalu dia keluar ke ruang yang lebih besar lagi. Ruang rumah. Dia menemukan aneka aroma yang bermacam-macam. Dia menemukan aneka
suara yang bermacam-macam. Dia menemukan aneka warna yang lebih banyak lagi. Dia menemukan benda-benda yang lebih banyak lagi. Ada benda bergerak di atas, ada di darat, ada di laut. Dan dia menemukan ruang yang lebih besar. Lalu dia keluar lagi mencari segala macam aneka warna, suara, aroma masuk ke dalam dirinya. Membentuk citra-citra, pikiran-pikiran yang mengkonfirmasi adanya realitas di luar. Lalu dia mencari lagi dan mencari, masing-masing orang berebut untuk memperbanyak gambar-gambar, citra-citra dalam dirinya. Akhirnya dia memastikan bahwa tidak ada selain ruang ini. Tidak ada selain yang terindrakan oleh matanya, oleh telinganya, oleh hidungnya, oleh tubuh sensoriknya. Dia tidak menemukan sesuatu di luar ruang ini. Ketika dia mencari ruang yang lebih besar, dia temukan ada atap yang besar, angkasa. Dia menemukan matanya ketika mendongak ke atas, dia melihat awan, bintang gemintang, planet, dan aneka manik-manik yang ada, yang bertebaran di atasnya. Lalu dia dia menatap ke bawah, dia temukan hamparan bumi dengan gunung dan lain sebagainya. Dia tidak menemukan sesuatu yang tak terindrakan. Dia tidak menemukan cinta, Tuhan, roh, jiwa, agama. Dia tidak menemukan itu. Kenapa? Indranya tak menangkap itu. Akhirnya dia mengatakan tidak ada sesuatu selain ruang ini. Tidak ada sesuatu selain benda ini. Meskipun dia tidak mengungkapkannya. Tapi dalam dirinya terbentuklah sebuah pandangan dunia tentang ruang. Dimensi-dimensi, garis-garis. Dan ketika dia memastikan bahwa tidak ada realitas selain ruang ini, dia berusaha untuk bertahan hidup di sini. Dia berusaha untuk survive dengan berbagai macam cara. Dia mengamankan kehadirannya dalam dunia konkret, dalam ruang ini dengan menghimpun berbagai macam benda-benda. Untuk memastikan bahwa kemungkinan survive-nya lebih besar. Bahkan ketika dia harus menyengsarakan orang lain. Bahkan ketika dia harus mengambil hak hidup orang lain. Bahkan ketika dia harus menghancurkan orang lain. Hidup tidak lebih dari sebuah arena kompetisi. Struggle for life. Orang berusaha untuk survive. Mengapa? Tidak ada lagi selain ruang ini. Tidak ada lagi selain benda-benda ini. Lalu Tuhan di mana? Tuhan tidak lebih dari imajinasi. Dari citra-citra imajinal yang diciptakan ketika dia mengenal ruang. Dia melihat benda, dia mengingatnya, dia mengucapkannya. Itu adalah proses imajinasi. Karena dia tidak dia tidak menemukan sesuatu di luar ruang. Dan semuanya hanya ada benda-benda. Tapi dia berusaha untuk bertuhan. Dia sudah terlanjur hidup dalam lingkungan bertuhan, beragama. Terlanjur diberitahu tentang adanya kehidupan di balik dunia. Dia terlanjur percaya akan adanya pahala, siksa, neraka, dan lain sebagainya. Tapi dia tidak menemukan sesuatu di luar ruang. Akhirnya dia menciptakan keyakinan-keyakinan tentang suatu di luar ruang. Tanpa indranya. Dia tidak memahami ada sesuatu selain indra untuk bisa menangkap sesuatu di luar ruang. Akhirnya dia berbuat baik. Kalau dia berbuat baik, dia pamrih. Tujuannya untuk mendapatkan feedback, investasi dalam ruang. Pujian, kenyamanan, rasa aman, rasa bahagia, pleasure, happiness. Yang semuanya itu dikuantifikasi dalam ruang. Maka itu Anda berbuat baik supaya orang berbuat baik. Tidak ada yang namanya makan gratis dalam ruang. Anda harus membayar segala sesuatu. Yang Anda berikan harus berefek terhadap sesuatu dalam diri Anda. Baik secara langsung berupa kemewahan, kesemakmuran, kesejahteraan, maupun berupa perasaan-perasaan suka, senang, gembira, nyaman, aman, dan tidak ada kata resiko. Di sini kemudian orang kalau berbuat baik dia pamrih. Dan kalau berbuat buruk dia tulus. Baik pamrih, buruk tulus. Mengapa? Tidak ada lagi selain ruang. Tidak ada lagi nama pengorbanan,
Tidak ada lagi namanya kepatuhan, menjunjung tinggi nilai-nilai yang abstrak, yang tidak terlihat, tak terindrakan, tidak bisa diukur, tidak bisa dikuantifikasi, tidak ada price dan nilainya secara kuantitatif, adalah kekonyolan. Nah, sekelompok orang keluar dari ruang. Dia menyadari ada realitas yang sejati di balik ruang. Mereka dianggap orang-orang konyol. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah, yang tadi dibaca oleh Ustaz Hafid. Ada sekelompok orang yang tidak menggunakan sistem nilai dalam ruang. Bukan price tapi value. Bukan kuantitas tapi kuantitas. Bukan investasi tapi kepatuhan. Di mana itu? Di luar ruang. Frasa-frasa yang digunakannya sama. Sama. Di sana hidup, di sini juga hidup. Hidup dalam ruang adalah hidup berdimensi. Hidup fisikal. Hidup di luar ruang adalah kemuliaan, transendensi, kedekatan, qurbatan ilallah. Dia tidak lagi mempersoalkan dalam ruang atau di luar ruang. Bahwa dalam ruang itu justru mati buat orang yang di luar ruang. Makanya ketika Allah mengatakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mati di sana beda dengan mati dalam ruang. Hidup di luar ruang beda dengan hidup di dalam ruang. Dan itulah yang melahirkan kepatuhan pengorbanan. Tidak ada investasi, tidak ada jangka panjang, jangka pendek, tidak ada tujuan-tujuan untuk mendapatkan feedback material. Totalitas. Totalitas. Kepatuhan. Kita kalau berbuat sesuatu sampai orang-orang biasanya supaya mau sholat dikatakan, Anda kalau sholat rukuknya bagus, nanti encoknya hilang. Tips-tips sholat yang bisa memberikan manfaat fisikal. Sering kan biasanya di WA group itu. Tujuannya apa? Supaya Anda terdorong untuk melakukan sesuatu dalam ruang. Anda bertuhan. Mereka bertuhan, tapi dalam ruang. Mereka beragama, mereka beribadah. Tapi mindsetnya dalam ruang. Dan ketika ada orang yang tidak menggunakan sistem nilai dalam ruang, terlihat aneh. Ya orang mestinya melakukan perjalanan tujuan untuk mendapatkan kesuksesan. Kesuksesan apa? Dalam ruang. Al-Husain bersama rombongannya melakukan perjalanan. Tapi perjalanan menurut standar dan sistem nilai yang ada di luar ruang. Menuju kematian. Bukan menuju kemenangan. Bukan menuju kesuksesan, bukan menuju kekuasaan. Inilah aral maut illa sa'adah. Kan tidak ada itu. Dalam ruang itu sesuatu yang paling ditakuti. Ketidaknyamanan. Keterbatasan. Orang mau beribadah, tapi dia juga mencari hidup yang tenang. Anda ingin mengikuti kebenaran, tapi Anda juga ingin hidup tenang. Kata Ali bin Abi Thalib, talabul jam'i bainad dunya wal akhirah hawa nafs. Orang yang berusaha untuk mengharmoniskan, mencocok-cocokkan dunia dan akhirat, berhalusinasi. Mau benar tapi juga mau untung. Mau baik tapi mau aman. Itu tidak ada dalam definisi di luar ruang yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan para imam menunjukkan kesadaran di luar ruang. Kesadaran tentang sesuatu yang abadi, sesuatu yang abstrak, sesuatu yang ideal, sesuatu yang tak meruang. Dan tidak semuanya harus punya nilai. Apabila semua kebaikan kita itu kita harapkan untuk mendapatkan balasan, untuk mendapatkan nilai manfaatnya di dunia ini, pastikan kita sebetulnya bertuhan tapi juga materialis. Bila semua harapan kita terwujud, yang terjadi adalah kekacauan. Harus ada yang dapat dan tidak dapat. Harus ada yang mendapatkan kesemudahan dan kesusahan. Kalau semuanya ingin mendapatkan kemudahan, lalu apa arti hidup dengan dinamikanya? Apa arti kesabaran? Kata Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain,
Bila semua harapan kita terwujud, apa arti kesabaran? Bila semua kebaikan kita dibalas, apa arti sorga? Bila semua kezaliman itu dibalas, apa arti neraka? Lalu mengapa orang berusaha untuk mendapatkan apapun dalam ruang, sehingga akhirnya terjadilah perkelahian, terjadilah persaingan. Disitulah muncul kezaliman antar sesama, menggunjing, mendengki, sombong. Itu semua adalah varian akibat dari kesadaran dalam ruang, akibat lupa di luar ruang. Dan karena itu ketika kita memuji, menghormati, mengagungkan, memuliakan orang-orang yang membangun kesadaran di luar ruang, maka kita juga harus punya kesadaran di luar ruang, bahwa kehidupan ini tidak hanya benda. Kehidupan ini tidak hanya punya harga. Tidak semuanya bisa dibeli. Sebab kalau kita tidak punya kesadaran tentang itu, maka pujian kita tidak akan berefek dalam kehidupan kita. Kita akan berusaha untuk mencari jalan aman. Kita akan menghindari. Kita akan berusaha meminimalisir resiko-resiko. Dan akibatnya, kita akan melepaskan tanggung jawab. Yang paling besar kita lakukan adalah mengkritik, memberikan masukan, dan teriak-teriak di atas tribun. Tapi tidak mau cedera di lapangan. Tidak mau ambil risiko. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Giliran ngeluarin duit, tidak ada yang ngomong. Giliran meminta waktunya, tidak ada yang mau. Giliran diminta duitnya juga tidak mau. Minta waktunya, meminta pikirannya, meminta skillnya, meminta aksesnya. Tidak ada. Yang dilakukan apa? Memuji verbal. Share tanpa berefek. Padahal kita tahu, memilih jalan kesucian ini berarti kita memastikan ada realitas yang lebih abadi. Ada sesuatu yang lebih mulia dari sekedar ruang. Wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Di antara orang-orang manusia, ada yang melepas, ada yang keluar dari antrian untuk mencari benda. Ada yang keluar dari arena perebutan benda-benda. Dan itu sedikit. Karena tidak nyaman. Tidak memberikan apapun dalam kehidupan. Terkesan konyol. Terkesan seperti meninggalkan benda. Keluar dari ruang, Tolabur raha fid dunya muhal. Kata Ali bin Abi Thalib, Anda mencari nyaman, Anda juga mau benar. Kalau enggak, Ali bin Abi Thalib sudah melakukan itu. Lalu apa arti sorga? Apa arti Anda mengikuti sesuatu karena terbukti enak? Enggak perlu pahala. Lu karena enak dapat pahala. Lu pahala itu ganti rugi. Orang yang sudah mendapatkan untung tidak akan dapat ganti rugi. Tinggal pilih mau ganti rugi atau ganti untung. Dan karena itu, disinilah diperlukan sebuah ketulusan untuk memilih resiko. Ketulusan untuk tidak mengutamakan kenyamanan. Untuk tidak berusaha untuk menjustifikasi. Mencari pembenaran-pembenaran hanya ingin melepaskan tanggung jawab. Kita berebut untuk membagi-bagi ilmu. Hikmah, share, kita memuji, tapi kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Cukup kita sudah habiskan pulsa kita. Bayangkan bila dikoleksi menjadi sebuah kekuatan media yang bisa menyuarakan Ali bin Abi Thalib, mengenalkan orang mengapa Ali bin Abi Thalib itu dihadirkan, dilahirkan. Ali tubuhnya dilahirkan, tapi cahayanya dipancarkan. Kelahirannya fisikal. Sebelum itu, Ali telah hadir sebagai sebuah eksistensi, memancar. Dan karena itu kita tidak hanya memuliakan dia sebagai manusia yang hadir pada satu masa. Kelahirannya adalah sebuah peristiwa historis. Dia lahir pada tanggal 13 di Ka'bah ketika Fatimah binti Asad tiba-tiba
harus ketika sudah tidak kuat dan dia dibawa oleh ayahnya untuk suaminya memasuki Ka'bah. Makanya Ali bin Abi Thalib putra Ka'bah, lahirnya di Ka'bah, dan ketika syahadah fuztu warabbil Ka'bah. Apa yang hebat dari Ali bin Abi Thalib? Banyak keberaniannya. Semua orang tahu ketika melawan Amr bin Abdul Wud masih kecil, dia bilang aku. Ya semua orang heran. Semua orang heran Ali bin Abi Thalib. Dan di sana kalau orang perang itu tanding duel itu separuhnya adalah retorika. Retorika sudah bisa menjatuhkan lawan. Ali bin Abi Thalib membalasnya dengan retorika juga. Dengan puisi. Laqad bahahtu minan nida'i bijam'ikum hal min mubariz. Aku ini suaraku serak, parau, teriak-teriak, siapa yang mau menantangku? Sesumbar dahsyat. Waqaftu idh jabunal musyajja' wiqfata rajulin munajiz. Ketika semua pengecut-pengecut, pecundang-penyundang ini tiarap, aku berdiri tegak. Mana surgamu? Aku beri tiket cepat untuk berangkat ke surgamu dengan pedangku. Laqad bahahtu minan nida'i bijam'ikum hal min mubariz. Waqaftu ijabun al-musyajja' wiqfat rajulun munajiz wa kadzalika inni lam azal mutasarri'an nahwa al-hazaiz. Innal jud wal innal syaja'ata wal jud min khairil gharaiz. Orang diukur kemuliaannya, kata Amr bin Auf, dari kedermawanan dan keberanian. Tanpa ini kalian bukan manusia. Ali bin Abi Thalib menunggu, Rasulullah juga menunggu orang-orang yang punya sejarah hebat pada masa jahiliyah, tidak ada yang berani. Karena ini master dalam pertempuran. Si kecil sudah muncul. Ya sudah. Ali mewakili karena ini sebuah penentuan, sebuah tanding kolosal. Final battle. Kalau salah, jadi iman yang total melawan kekufuran yang total. Ali tidak kalah dalam menjatuhkan lawan dengan ucapannya. La ta'jalan. Jangan keburu-buru. Faqad ataka mujibu sautika ghairu ajiz. Ada suara yang menyahuti sesumbarmu dan tidak lemah. Inilah amulan tuqama alaika naihatal janaiz min darbatin fayha yabqa dzikruha 'indal hazaiz. Aku datang di sini untuk memastikan bahwa kau akan ditangisi oleh perempuan-perempuan yang menari-nari sebelum kau ke sini. Terjerembab di depanku oleh sebuah pukulan yang akan dikenang sepanjang sejarah, menggelegar dari masa ke masa. Disitulah Ali bin Abi Thalib membuktikan totalitas. Bisa mati, bisa terbunuh. Jangka pendek, jangka panjang, target-target, tidak ada. Dibuktikan dalam setiap momen. Jika tidur, menggantikan posisi Nabi. Bahkan ketika masih kecil, ketika Rasulullah mengumpulkan semua keluarganya, Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, aku siap untuk menjadi asistenmu. Hingga akhir. Nah itu semuanya apa membuktikan? Bahwa Rasulullah secara kuantitatif mungkin belum berhasil mengubah masyarakat. Ya, karena semuanya harus sesuai natur dan hukum kausalitasnya. Tidak bisa simsalabim mengubah manusia dengan berbagai macam karakternya. Pernah saya sampaikan bahwa yang membuat Nabi itu lebih mulia, lebih sabar, lebih tangguh daripada para Nabi lainnya apa? Karena kalau Nabi Musa menghadapi Firaun, Ibrahim menghadapi Namrud, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi selusin Namrud, sekompi Firaun. Karena setiap kampung itu Firaun. Dan tidak punya kesadaran membangun sebuah sistem yang integral dipimpin oleh kekuasaan yang sentral. Tidak ada. Sehingga cukup mengambil ini, semuanya bisa hilang. Nabi tidak bisa itu menghadapi itu. Karena yang dihadapi adalah kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil. Itulah yang menyulitkan Nabi
Itulah yang membuat Nabi harus menghadapi masing-masing orang dengan karakter yang berbeda-beda. Dan semuanya memiliki kesombongan, keangkuhan. Dan karakter kedua dari masyarakat saat Nabi berdakwah itu, masyarakat yang tidak punya sejarah, tidak punya tradisi agama. Jadi tidak punya penghormatan kepada orang yang punya pengalaman, punya status yang bersifat keagamaan. Berbeda dengan para penganut agama Nasrani dan Yahudi. Ada hierarki kekuasaan, otoritas. Ada struktur. Ini tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Tidak pernah punya penghormatan kepada orang-orang yang punya kekuasaan yang sifatnya sakral. Tidak ada. Dan Nabi menghadapi itu. Ya bayangkan ada orang kiai di daerah yang isinya preman, gitu. Bayangkan gitu. Makanya kalau kita lihat di Al-Quran, dalam surat Al-Hujurat, dalam surat Al-Ahzab, bagaimana Nabi mendapatkan perlakuan yang kita sendiri tidak akan pernah mendapatkan perlakuan begitu. Dilumuri kotoran lah, dipanggil-panggil seenaknya, teriak-teriak. Ya, itu semuanya menggambarkan bahwa betapa Nabi itu sangat sulitnya. Jadi kalau secara kuantitatif mungkin kita tidak bisa mengatakan Nabi mengubah semuanya dalam sekejap. Bisa aja dengan mukjizat. Tapi Nabi tidak mau melakukannya. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi? Bagaimana kita mengatakan bahwa dakwah Nabi itu sukses? Secara kuantitatif mungkin perlu diskusi. Tapi secara kualitatif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menciptakan kader utama dan satu brigade, satu barisan kader-kader. Yang dengan itu mereka menduplikasi, mereka mengawal ajaran agama ini dari masa ke masa. Meskipun kecenderungan kebanyakan manusia memang berusaha untuk menghindari tanggung jawab. Karena apa? Karena mindset ruang. Dan karena itu banyak orang yang terjerumus di sini. Orang tidak sadar melihat Ali bin Abi Thalib pun tidak dengan kacamata itu. Nah kita yang memperingati kelahiran Rasulullah, memperingati kelahiran Sayyidah Fatimah Zahra, memperingati kelahiran Ali bin Abi Thalib, memperingati kelahiran para imam semuanya, tujuannya apa? Tujuannya untuk meneguhkan kepatuhan. Nah, bagaimana kita mematuhi sementara kita tidak terkait dengannya? Makna kepatuhan harus dipahami dalam konteks gradasi. Gradual, bertingkat. Hubungan kita dengan Allah, Allah bisa berhubungan dengan kita. Lebih dekat, aqrabu min hablil warid. Ya, Allah bisa. Tapi kita tidak bisa, kita berjarak. Dan karena itu Allah menciptakan lembaga-lembaga mediasi. Lembaga kenabian. Yang dengan itu mengawal agamanya. Agar kita terhubung dengan Allah melalui Rasulullah. Kemudian kepada Ali bin Abi Thalib. Kemudian para imam. Jadi kalau kita memperingati kelahiran Ali bin Abi Thalib. Mengunggulkan Ali bin Abi Thalib. Mengutamakan Ali bin Abi Thalib. Semata-mata karena Rasulullah. Mengapa kita mencintai? Karena patuh kepada Rasulullah. Karena Ali adalah patuh kepada Rasulullah. Contoh kepatuhan. Bukti bahwa Nabi itu berhasil adalah Ali bin Abi Thalib. Karya teragung Rasulullah adalah Ali. Karena itu dia katakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ilmu apa? Bukan ilmu tentang benda. Ilmu tentang kebenaran, ilmu tentang hakikat. Yang dengan itu kita sadar ada sesuatu yang lebih luas dari garis-garis, dari dimensi-dimensi, dari benda-benda yang melahirkan kesadaran dalam perilaku, dalam tindakan. Sehingga akhirnya orang berkorban, orang mengorbankan dirinya, mengutamakan orang lain untuk dirinya dalam ruang. Kenapa? Karena bagi orang-orang yang sadar bahwa realitas lebih luas dari sekedar benda, dia akan bersabar untuk mendapatkan sesuatu yang dalam ruang. Mengapa orang tidak sabar? Karena dia tidak bisa mendapatkan apa-apa menurut dia. Jadi dia harus mendapatkan di sini. Disitulah terjadi kezaliman, mengambil hak orang lain. Tidak ada lagi waktu. Tapi orang yang sadar ada sesuatu yang lebih luas dari ruang, dia walal akhiratu khairun laka minal ula. Dan itu yang digambarkan.
Dan itulah yang menegaskan. Jadi persoalan semuanya ditegaskan di mana kita punya kesadaran. Apa worldview kita? Apa paradigma kita tentang realitas? Baru kita bertuhan, baru kita beragama, baru kita berperilaku. Tapi kalau kita masih terkurung dalam ruang, perbuatan-perbuatan baik kita semuanya adalah investasi. Kita akan sakit hati kalau orang tidak membalas kebaikan kita. Kita akan kecewa kalau kita tidak dipuji. Kita akan malas untuk berbuat baik kalau kita tidak kebaikan kita tidak disebut-sebut. Tapi kalau orang sadar, makin sedikit yang dia dapatkan dari pujian, makin tidak ada yang mengenal, tidak peduli terhadap laumat laim. Dia tidak bergeser karena pujian orang, tidak goyang karena cercaan orang. Disitulah arti kepatuhan. Dan tidak ada contoh yang lebih sempurna dari itu kecuali Al-Imam Maulal Muttaqin Amirul Mu'minin Ali bin Abi Thalib. Mari kita jadikan, mari saya, Anda semuanya dituntut untuk memperjelas jalan suci ini di tengah kepungan, di tengah fitnah. Kapan lagi kita harus teriak-teriak saling menyalahkan di dalam? Berusaha untuk kelihatan lebih baik, tapi menghindari resiko. Anda mau mengkritik, masuk di dalamnya. Anda ingin didengar, lakukan sesuatu untuk itu. Jangan cuma tenggorokan dan mulut. Ambil resiko. Tropinya akan sesuai, sepadan dengan derita Anda. Bersama Ali segalanya akan baik-baik saja. Tidak ada yang perlu. Wilayatu Ali hisni. Kita kalau sudah sah dalam ruang, ini adalah yang memberikan imunitas. Anda kalau tidak punya idola yang ideal, yang sempurna, Anda akan kecewa terhadap setiap orang. Kekasih, suami, istri, teman tidak akan pernah memberikan sesuatu kepada Anda. Kalau itu yang menjadi tujuan kita, berarti kita berada dalam ruang. Kalau Anda berbuat baik, belum tentu dia membalasnya sebaik yang Anda lakukan. Dan kalau dia membalas pun kecil, belum tentu membalas bahkan. Kadang justru membalasnya dengan keburukan. Berapa banyak orang justru menjadi korban kejahatan karena baik. Hampir rata-rata orang yang menjadi korban kezaliman itu orang buruk, orang baik. Dan hampir semua orang yang melakukan kejahatan tampil baik. Mana ada orang, permisi saya akan melakukan kejahatan. Enggak ada. Dia menjadi korban kejahatan rata-rata orang baik. Karena apa? Karena menampilkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang bertujuan. Nah untuk itu kita perlu punya kesadaran. Ali bin Abi Thalib dipuji, tapi harus dimunculkan dalam bentuk pengabdian. Mari kita semuanya yang merasa mencintai Ali, agar tidak sama dengan orang yang cuma memuji-muji. Bahwa pujian itu harus diaktualisir, harus diimplementasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk sebuah kerja kolektif. Khairul kalami ma qalla wa dal. Kata Ali bin Abi Thalib. Baik kata itu bukannya panjang-panjang. Kata tapi menunjuk, langsung muncul. Man kathura kalamuhu, kathura khata'uhu. Artinya berbuat lebih banyak. Berbuat lebih banyak. Salah satu kata Ali bin Abi Thalib, cara berterima kasih kepada orang yang di atasmu adalah patuh. Cara berterima kasih kepada orang yang setaramu adalah setia. Cara berterima kasih kepada orang yang di bawahmu adalah peduli. Kita perlu kepatuhan, kita perlu kesetiaan, dan kita perlu kepedulian. Tinggal lihat siapa yang di hadapan kita. Di atas kita, atas bukan berarti status sosial, atas kompetensi, moralitas, keilmuan, pengabdian, itu semuanya di atas. Setara kita, ya orang bermitra dengan kita, istri kita, suami kita, teman bisnis kita, yang di bawah kita, yang keadaannya lebih sulit dari kita. Kita hadirkan itu untuk memanai apa? Totalitas kesadaran di luar ruang. Siapa yang sadar dalam ruang, siapa yang sadar di luar ruang, itulah yang menentukan amal kita. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan.
Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Amal soleh bukan sekedar kebaikan. Amal soleh adalah produk dari iman. Kalau Anda punya kebaikan tapi tidak didasari oleh iman, iman tentang realitas yang sejati, perbuatan Anda baik. Baik itu artinya menguntungkan, berguna, tapi tidak menghasilkan sesuatu tentang yang ada di luar ruang. Dan atas dasar itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, berkali-kali saya katakan, siapa yang dikatakan orang yang punya kesadaran di luar ruang tentang realitas yang sejati? Rahimallahu mra'an arafa min aina wa fi aina wa ila aina. Semoga kita semuanya diberkahi dalam kelahiran Ali bin Abi Thalib dan teguh. Semoga kita semuanya makin sehat, makin kuat. Karena kalau kita punya idola, tapi saya katakan, punya sumber untuk mendapatkan motivasi, hadirkan Ali bin Abi Thalib. Jadi kalau kita bilang ya Ali, itu artinya bukan, banyak orang mengatakan nyebut ya Rasulullah, ya Ali itu syirik. Berarti kita saling memanggil juga syirik dong. Bapak ibu juga saling memanggil, syirik juga. Manggil ya Ali kenapa? Ali sumber kekuatan. Tujuannya apa? Untuk mendekati yang maha kuat. Jadi semuanya ini tidak perlu khawatir. Kalau kita dituduh memuji Ali, tidak perlu menghindari. Memang sangat memuji. Memang memuji Ali. Kenapa memuji Ali? Karena Ali mematuhi Rasulullah. Satu saja, semua kelebihan Ali bin Abi Thalib disimpulkan, diringkas hanya karena Ali patuh kepada Rasulullah. Kalimat abadi Ali bin Abi Thalib dengan semua kemuliaannya, ana abdun min abidi Muhammad. Aku adalah hamba Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.